俺の名前は岩谷直文。貴様がどんなに薄汚い手を使おうが、俺は仲間を必ず守り抜く。二度と俺から何も奪わせない。あいつらに指一本触れてみよ。Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Seperti biasa, karena admin lagi gabut dan gak ada kerjaan, daripada jadi beban keluarga, gimana kalau admin buatin 5 fakta karakter anime lagi? Di video kali ini, mungkin enaknya kita bahas salah satu MC anime yang seharusnya season 2 animenya sudah tayang musim depan. Siapa lagi kalau bukan Iwatani Naofumi. Naofumi merupakan salah satu karakter atau MC dari series anime Tate no Yusa. Naofumi digambarkan sebagai karakter otaku biasa yang masuk ke isekai dan memegang perisai sebagai senjata utamanya. Yang menjadi ciri utama dari anime tersebut adalah MC-nya yang dikhianati oleh satu kerajaan. Yang mana setelah Naofumi dikhianati, ia menjadi orang yang sangat pendendam. Awalnya cuma orang baik, malah menjadi orang yang sangat mendendam. Oke, dan tanpa lama-lama lagi, ini dia 5 fakta menarik tentang Iwatani Naofumi. Di fakta menarik yang pertama, dia tidak bisa mabuk. Ya, seperti yang kita tahu kalau ketahanan Naofumi itu sangat kuat. Ia bisa tahan gigitan balon dan ia juga bisa menahan serangan dari replika senjata legendaris. Namanya aja Tate no Yusa atau pahlawan perisai. Jadi tidak heranlah kalau ia bisa menahan beberapa serangan kuat. Tapi ia tidak hanya kuat dalam menangkis serangan saja, ia juga sangat kuat dalam melawan mabuknya. Naofumi memiliki ketahanan yang sangat kuat untuk menahan mabuknya. Faktanya, Naofumi sudah bawaannya kebal terhadap begituan, atau bahasa gampangnya itu merupakan bawaannya dari dunia lamanya. Mungkin itu dipengaruhi dengan kemampuan dari shieldnya. Bahkan kabarnya ia tidak bisa mabuk sama sekali. Faktanya, buah kesukaan Naofumi adalah buah Rokulu. Bahasa gampangnya, sake merupakan hasil dari buah Rokulu itu. Hal itu membuatnya Naofumi sangat terkenal akan kecintaannya dengan buah Rokulu. Bahkan itu merupakan salah satu cara untuk mengenali identitasnya. Di fakta menarik yang kedua adalah Naofumi merupakan contoh ayah yang baik. Ya, admin tahu kalau Naofumi itu bukan ayah. Bahkan Naofumi sendiri belum mempunyai istri sama sekali. Tapi Naofumi merupakan contoh ayah yang baik. Seperti yang kita tahu kalau 2 anggota pertama partian Naofumi dibesarkan oleh Naofumi sendiri. Seperti Raphtalia. Naofumi membeli Raphtalia saat Raphtalia masih berada di umur kisaran 5-8 tahun. Dan sekarang Raphtalia menjadi seorang gadis yang kisaran umurnya 15-18 tahun. Sama halnya dengan Philo. Naofumi benar-benar membesarkan Philo dari 0 hingga sebesar Raphtalia saat diambil Naofumi. Faktanya, Naofumi tidak tahu harus menganggap apa Raphtalia saat membelinya. Seperti yang kita tahu, kalau semisal Naofumi menganggap Raphtalia sebagai teman, pasti ada perbedaan umur yang cukup jauh. Atau semisal jika skenario paling buruknya, kalau Naofumi menganggap Raphtalia sebagai pacarnya, ya, you know lah. Jadi, Naofumi menganggap Raphtalia sebagai putrinya sendiri. Itu bisa dibuktikan dengan kasih sayang yang diberikan oleh Naofumi kepada Raphtalia. Sama halnya dengan Philo, Naofumi benar-benar menganggap Philo sebagai anaknya. Karena Naofumi lah yang membesarkan Philo hingga sebesar itu. Seiring berjalannya waktu, Naofumi mengajarkan kepada Philo dan Raphtalia untuk hidup mandiri jika semisal Naofumi kembali ke dunia lamanya. Di fakta menarik yang ketiga adalah Tate. Judul faktanya cukup simpel, yaitu Tate atau perisai. Seperti yang kita tahu, kalau perisai Naofumi itu banyak kegunaannya. Contohnya, perisai Naofumi bisa digunakan untuk tahan badan. Bisa juga perisai Naofumi digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Atau juga bisa digunakan untuk membantai lawannya. Meskipun Naofumi tidak bisa menggunakan senjata lain karena faktor perisainya, tapi hal itu belum tentu buruk. Seperti yang kita tahu, kalau Naofumi setelah mengalahkan monster yang belum pernah ia kalahkan, ia selalu memberikan makanan pada perisainya dengan cara memberikan perisainya sisa-sisa monster yang sudah ia kalahkan.
Berkat hal itu, perisai Naofumi mendapat banyak form yang ia bisa gunakan. Contoh seperti Rob Shield yang bisa digunakan saat ia ingin mengeluarkan Air Strike Shield, atau perisai kebencian yang bisa digunakan untuk menghancurkan lawannya. Tapi kembali lagi ke pilot perisai itu. Se-OP apapun kekuatan itu, kalau penggunanya bego tetap sama aja. Untungnya Naofumi bisa memahami potensi shieldnya. Tapi sayangnya Naofumi melakukan semua hal itu secara manual. Bahkan ia tidak mengetahui kalau di dunia barunya itu ada namanya teleportasi yang bisa digunakan oleh pahlawan saja. Di fakta menarik keempat adalah seharusnya Naofumi bisa dianggap di tempat lain. Ya, seperti yang kita tahu kalau Naofumi sangat dibenci di Melnomar. Memang sih pada awalnya yang membenci Tate no Yusa hanya para bangsawan saja. Tapi akibat ulah main, Tate no Yusa atau Naofumi sangat dibenci di negaranya. Seperti yang kita tahu kalau main memfitnah Naofumi bahwa ia diperkosa. Oleh karena itu jugalah Naofumi sangat membenci negara tersebut. Pada dasarnya, keempat pahlawan legendaris itu diteleportasikan untuk melindungi dunia. Tapi karena ego dari Raja Melnomar tersebut membuat keempat pahlawan yang harusnya melindungi dunia malah melindungi satu negara saja. Karena hal itu pula, negara Melnomar menciptakan sebuah masalah diplomatik yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh ratu sendiri. Seharusnya jika bukan karena keegoisan Raja Melnomar, pahlawan perisai pasti bisa diperlakukan layaknya pahlawan pada umumnya. Kalau saja ia dipanggil di negara Silverbelt, yang mana negara itu memuja pahlawan perisai atas jasanya yang sudah dilakukannya, yaitu membuat ras setengah manusia bisa hidup berdampingan dengan ras manusia. Meskipun hal itu ditolak mentah-mentah oleh negara Melnomar sendiri, tapi itu merupakan jasa yang sangat besar kepada negara Silverbelt, yang mana negara itu berisikan ras separuh manusia. Di fakta menarik yang kelima, Naofumi lebih baik di animenya daripada di manganya atau light novelnya. Mungkin ungkapan ketolong studio cocok untuk hal ini. Pada dasarnya, anime Tate no Yusa merupakan adaptasi dari light novel yang ditulis oleh Aneko Usagi. Pada animenya, Naofumi digambarkan orang baik yang tersakiti layaknya Joker. Tapi jika kalian mencoba membaca light novelnya, maka kalian dapat merasakan adanya sedikit perbedaan. Anehnya, Naofumi selalu terlihat menjadi lebih baik setiap ada adaptasi yang dilakukannya. Di light novel Tate no Yusa, kita bisa lihat kalau pemikiran Naofumi tidak mencerminkan kalau Naofumi itu benar-benar baik. Tapi saat ada adaptasi manganya, kita bisa rasakan kalau Naofumi itu makin dekat dengan seseorang atau lebih bersimpati pada seseorang daripada LN-nya dulu. Dan adaptasi terakhir atau adaptasi animenya, Naofumi memiliki kesan kalau sebenarnya ia masih tetap menjadi orang yang baik hati, meskipun masih ada rasa dendamnya kepada orang yang sudah memfitnahnya dulu. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Iwatani Naofumi. Fakta manakah yang kalian suka? Tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Tapi kalau nggak suka like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.